kondisi begini Pak. Tapi kalau kamu itu sudah seperti ya. Pak, kondisi begini ya akan saya lihat semua. Jalan kaki masih jadi perdebatan dalam konteks fasilitas publik. Mereka harus mendapatkan fasilitas trotoar. Itu jelas tanpa perdebatan. Contohnya motor itu ya jangan sering-sering lewat dari trotoar gitu kan, mengganggu pejalan kaki juga gitu. Menurut kamu, area pejalan kaki di Indonesia, khususnya Jakarta ini udah baik nggak sih? Untuk ibu kotanya sentral banget sih itu udah bagus. Sudah mulai bagus, sudah mulai diperhatikan untuk pejalan kaki. Belum sih, kadang kan masih suka ada motor yang lewat buat jalur pejalan kaki juga ya. Pinggir-pinggir Jakarta itu masih belum memadai. Ada yang masih perlu diperbaiki. Mungkin masih ada beberapa pedestrian yang kurang menunjang untuk pejalan kaki. Ya motor itu ya jangan sering-sering lewat dari trotoar gitu kan, mengganggu pejalan kaki juga gitu loh. Harusnya itu mungkin pasang trotoar yang ada tiangnya biar motor nggak bisa masuk mungkin. Penting nggak sih akses pejalan kaki itu? Sangat penting Mas, penting. Penting sekali. Oh penting sekali. Karena kan Jakarta sendiri kan juga banyak transport umum ya, dimana harus juga dia ramah sama pejalan kaki sih. Ibu kota Jakarta itu penduduknya sangat banyak. Kalau misalnya semua diisi dengan mobil itu macetnya nggak akan terbendung. Nah, itu yang paling kami inginkan itu adalah keamanan dan kenyamanan untuk pejalan kaki. Menurut kamu, apa yang perlu dibenahi dari fasilitas pejalan kaki, terutama di Jakarta ini? Kalau dari fasilitas pejalan kaki, saya rasa perbaikan dari trotoar dan juga fasilitas terhadap teman-teman yang disabilitas. Sekarang masih banyak juga sih kayak orang-orang parkir di pejalan kaki atau pedagang yang jualan di tempat pejalan kaki yang istilah tuh mengganggu kita sebagai pejalan gitu. Jadi khusus pejalan kaki aja. Nggak boleh dilewati sama kendaraan pribadi atau kendaraan umum gitu. Kalau menurut saya sih agak diperbanyak aja jembatan penyeberangan, karena susah nyebrang kan, jalan semakin gede. Apa saja sih hak pejalan kaki? Bisa berjalan kaki dengan nyaman dan aman. Ya hak-haknya untuk memperoleh keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Hak pejalan kaki yang pasti jalan dengan nyaman ya, nyaman, tertib. Karena Indonesia panas, mungkin juga adem kali, banyak pohon di pinggir jalan. Menurut kamu, ada nggak aturan yang mengatur tentang hak pejalan kaki? Tahu sih ada kayaknya, ada ya. Kurang tahu, ada kali. Kayaknya ada sih, tapi aku kurang tahu. Mungkin ada ya Mas, ada sih kayaknya. Itu kalau nggak salah UU nomor 22 tahun 2019 tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan. Halo, kita ketemu lagi. Saya Haris Ashar. Kita akan diskusi soal hukum. Kali ini kita akan bicara soal jalan kaki atau pejalan kaki, aspek hukumnya. Ada undang-undangnya loh. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, fokus soal pejalan kaki. Jalan kaki masih jadi perdebatan dalam konteks fasilitas publik. Menurut Undang-Undang lalu lintas dan juga angkutan jalan kaki itu punya porsinya tentang mereka harus mendapatkan fasilitas trotoar. Itu jelas tanpa perdebatan. Kalau tidak ada trotoar, mereka berhak untuk mendapatkan atau dihormati juga kegiatannya. Jadi tidak semua jalan di Indonesia, bahkan di Jakarta pun yang punya fasilitas trotoar. Tidak semua trotoarnya pun layak digunakan untuk jalan kaki, karena banyak yang bolong-bolong, banyak yang ditaruhin pot. Jadi kadang-kadang bikin trotoar bukan buat orang jalan, tapi bikin trotoar untuk naruh benda-benda, dan trotoar-trotoar itu tidak dalam situasi perawatan yang baik. Kalau tidak layak, maka orang boleh jalan di tempat yang lain yang dimana dia bisa jalan. Tetapi mereka juga melekat hak untuk dihormati oleh pengendara kendaraan bermotor. Jadi pengendara kendaraan bermotor harus punya kapasitas, kemampuan mempraktekkan dan beretika pada orang-orang yang melakukan jalan kaki. Baik ketika orang-orang jalan kaki itu di trotoar, misalnya yang motor kan suka ada yang pakai naik ke trotoar-trotoar tuh,
Ada juga yang menggunakan trotoar untuk lawan arah, ya kan. Sekarang di Jakarta ada jalur sepeda, banyak motor-motor yang juga lewat di jalur sepeda untuk lawan arah, motong supaya nggak muter jauh-jauh. Nah itu jelas adalah pelanggaran-pelanggaran pengguna kendaraan bermotor. Nah sekarang kalau misalnya pejalan kakinya jalan tidak di trotoar, mereka tetap harus dihormati, terlebih-lebih jika tidak ada trotoar atau tempat untuk berjalan kaki yang layak. Persoalannya kemudian, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini tidak menjamin bagaimana menciptakan keamanan buat para pejalan kaki jika tidak ada trotoar. Jadi tidak ada trotoar atau trotoarnya tidak layak, maka jadinya kita harus jalan di jalanan yang sebetulnya space-nya, ruangnya sama dengan pengendara kendaraan bermotor. Bagaimana aspek keamanannya? Apakah di undang-undang ini diatur bahwa yang jalan kaki harus pakai helm dan juga pakai pelindung sikut? Enggak juga, enggak ada. Nah, jadi memang ada aspek pembiaran ya pada ketika terjadi ancaman rasa aman terhadap para pejalan kaki. Pejalan kaki ini harus dihormati karena jalan kaki juga bagian dari transportasi. Cara untuk mencapai satu tempat menuju tempat yang lain. Dan juga ada situasi keterpaksaan misalnya untuk dalam rangka untuk sehat atau orang nggak punya duit untuk beli sepeda, beli motor, beli mobil, atau nggak ada kendaraan umum di tempat tersebut. Baru-baru ini ada survei internasional menyebutkan bahwa di Jakarta adalah kota yang paling malas, nomor 1 atau nomor 2, karena masyarakatnya tidak mau jalan kaki. Ya buat masyarakatnya akan bilang, gimana kita mau jalan kaki kalau trotoarnya tidak layak untuk digunakan berjalan, atau misalnya dia jalan di jalanan yang beraspal atau bukan di trotoar, tidak ada juga rasa aman. Apakah para pejalan kaki sebaliknya bisa dipidana, bisa dikenakan sanksi? Prinsipnya begini, di Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, siapapun yang menghalangi atau merusak fasilitas jalan, dia bisa dikenakan sanksi atau pidana. Jadi siapapun, gitu. Dia tidak beridentitas pejalan kaki, pemotor, no. Tapi kalau si pejalan kaki itu melakukan tindakan yang merusak jalanan, mengganggu atau menghilangkan fungsi jalan, maka orang tersebut atau kumpulan orang tersebut bisa dikenakan pemidanaan. Misalnya sambil jalan, dia ngambil lambang marka jalan. Itu kan mengganggu fasilitas lalu lintas. Nah itu bisa dipidana. Itu bukan soal orang jalan atau naik motor. Tetapi siapapun yang mengganggu atau merusak fasilitas jalan atau angkutan, maka dia bisa dikenakan sanksi. Nah ini mungkin masalah-masalah yang belum cukup dijawab. Akan tetapi hal-hal ini bisa dijawab dengan penyediaan informasi ataupun petugas-petugas di lapangan, terutama di titik-titik. Oleh karenanya kita mesti tahu informasi di titik-titik mana masyarakat itu rentan pelaksana jalan kaki, praktisi jalan kaki, ya begaya. Para pejalan kaki ini itu di sebelah mana yang ramai dan rentan, dan di situ harusnya ada ditumpahkan. Jadi kalau di Jakarta bukan hanya di Tamrin sama Sudirman aja yang dibaguskan, di daerah-daerah pinggiran juga harusnya diperbagus, dipercantik, supaya para pejalan kaki itu menjadi aman dan nyaman. Para pejalan kaki, para pengendara motor, terima kasih.